Animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hai, kenalin. Nama gue Wahyu, seorang mahasiswa kampus swasta di Semarang. Cerita ini berawal ketika gue punya keinginan merefleksikan pencapaian kelulusan gue di perkuliahan. Yap, semua lelah ini harus gue bayar dengan sebuah pencapaian yang nyata. Enaknya ngapain ya? Ya naik gunung lah bro. Berhubung waktu itu masih masa pandemi, jadi nggak banyak info akses naik gunung yang masih buka. Sampai akhirnya gue dapat info kalau jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto dibuka. Yes! Tanpa mikir lama, gue akhirnya memantapkan diri buat ke Gunung Lawu. Biar nggak sepi pas naik gunung, gue ngajak sobi gue yang namanya Ian. Nah, kebetulan Ian tuh partner gue waktu ngedaki bareng di Gunung Sindoro dan Gunung Merbabu beberapa bulan yang lalu. Akhirnya hari H yang ditentukan tiba. Gua sama Ian berangkat dari Semarang hari Jumat sore. Rencana kita akan transit dulu di Surakarta, mampir di kontrakan sobi gue di sana. Lumayan lah, checkpoint pertama sambil silaturahim gitu. Baru deh berangkat menuju Candi Ceto Sabtu pagi-pagi selepas sholat subuh. Selesai sholat subuh, kita langsung packing ulang carrier, mengecek peralatan dan logistik yang dibawa. Tepat pukul 5.30, kita pun berangkat. Dan 2 jam kemudian, kita sampai di base camp pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Sampai di sana, kita berdua kaget. Loh, kok rame? Padahal masih pandemi. Udahlah, daripada capek ngantri, gua sama Ian ngecek ulang perlengkapan dan mampir ke warung di sekitar base camp. Tahu-tahu udah jam 9.30 pagi. Gue dan Ian mulai ngantri lagi ke loket. Kali ini nggak seramai tadi yang kayak antrian sembako. Jam 10 akhirnya kita selesai ngurusi maksi. Terus mengutiwi dari base camp menuju pos 1 yang berada di samping Candi Ceto. Kebetulan kanan kiri jalur tuh masih didominasi dengan perkebunan warga. Nantinya pendaki bakalan ngelewatin situs peninggalan sejarah lain selain Candi Ceto, yaitu Candi Ketek. Kondisi medan masih cukup landai dan belum begitu menanjak di awal pendakian ini. Asal kita udah terbiasa naik gunung mah, beginian nggak akan jadi masalah. Ikzo! Jarak dari base camp ke pos 1 pendakian kurang lebih 1 jam perjalanan. Jam 11.30 siang, gue dan Ian sampai di pos 1 Mbah Branti. Ditandai gubuk kecil tempat istirahat dengan banyak pendaki di sana. Tanpa istirahat, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Kenapa kita nggak istirahat? Karena kita belum capek. Jadi gas terus. Setelah pos 1, jalur mulai memasuki kawasan hutan yang didominasi oleh pohon damar. Kalau lu nggak tahu, googling aja lah ya. FYI, trek sedikit lebih menanjak dari sebelumnya. Hampir masuk jam 1 siang, kita berdua tiba di pos 2 Brakseng. Kedatangan kita disambut banyaknya pendaki yang istirahat di sana. Kita istirahat sebentar di pos 2 sembari minum dan makan roti yang kita beli sebelumnya. Kurang lebih 15 menit kita berdua istirahat, gue dan Ian pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dan akan break lama di sana. Pukul setengah 3 siang, kita berdua tiba di pos 3 Cemorodowo. Ditandai dengan adanya mata air yang mengalir deras di sana. Hawanya di sini tuh jauh lebih sejuk, syahdu gitu deh pokoknya. Karena capek, gue sama Ian nyari kodok. Ya nyari tanah lapang lah, buat kita istirahat yang agak lama. Lurusin kaki dulu lur. Konon katanya, berdasarkan informasi yang gue dapet, para pendaki dilarang ngecamp atau bermalam di pos 4. Selain lokasi pos 4 yang sempit, konon di pos 4 ini angker. Dan banyak beredar cerita mistis pendaki ketika bermalam atau melewati pos 4 saat malam hari. Anjir, jadi merinding nih gue. Setelah dari pos 3, jalur didominasi dengan tanjakan terjal dan pohon pinus yang lebat di kiri kanan. Waktu maghrib pun datang. Tiba-tiba, di depan kita datang burung jalak hitam atau masyarakat lokal sana menyebutnya jalak gading. Dengar-dengar sih, jalak gading adalah jelmaan dari penunggu Gunung Lawu. Jalak gading juga dipercayai sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki Gunung Lawu. Tanpa pikir panjang, kita berdua melanjutkan perjalanan. Pas kita berdua jalan, jalak gading itu masih ada dan lompat-lompat di depan kita. Gak terbang atau pergi, seakan-akan menuntun kita gitu. Gak kerasa, tiba-tiba udah gelap. Dengan dibantu headlamp, kita melanjutkan perjalanan hingga suatu ketika, gue ngerasain hal yang aneh di badan. Rasanya carrier dan badan jadi berat banget. Serasa gini beban keluarga. Jadi gue ngomong ke Ian, Yan, perasaan gue gak enak deh. Kok rasanya berat ya? Dan gak kayak biasanya. Padahal gak ada tenda di carrier gue. Tenda kan di carrier elu. Ian pun nyaut,
itu mah perasaan lu aja kali. Kita pun tetap melanjutin perjalanan dengan kondisi gue yang udah jalan aja udah oleng kapten. Lama-lama kepala mulai puyeng. Entah kenapa, tiba-tiba gue keinget video vlogger di YouTube yang pernah gue tonton. Kebetulan videonya tuh tentang kemistisan jalur pos 4. Alamak, pikiran gue makin menjadi-jadi. Anehnya lagi, tiba-tiba gue nyium bau harum di jalur pendakian. Sontak gue berhenti dong. Ini bau wangi apaan ya? Padahal jarak gue sama Ian dengan rombongan pendaki lain cukup jauh. Ya kali ini bau minyak nyong-nyong. Sialnya, baunya terus-terusan ada dan bikin gue nggak nyaman. Entah Ian juga mencium baunya atau enggak. Lambat laun, itu wangi-wangian udah hilang. Sampailah kita di pos 4 Pengge. Gue lihat jam sih, udah jam setengah 7 malam. Gue dan Ian mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 5 Bulak Peperangan. Di atas dari balik pepohonan, tampak bulatan cahaya yang sangat terang. Ian sempat mengira itu adalah cahaya lampu dari pendaki. Tapi anggapannya salah. Ternyata cahaya itu berasal dari bulan yang bercahaya sangat terang. Bener aja, ternyata malam ini adalah bulan purnama. Wow, apakah ini mungkin Tsukuyomi? Canda-canda. Ini beneran bulan purnama. Terang dan gede banget.